jua sama malam bata kerina kekalangan Tuhan. Alu pengarapan kam kerina lepaskan sehat-sehat. Mulai kita jumpa ibas berpulun jabu-jabu tawari indah. Alu tema MK ujilah lebih cikap si mahuli. Repalaskan sada Tesalonika 5 ayat 10 siwa se-24 singgondai si oge ras-ras. Kekalangan Tuhan bahan PJJ tawari indah. Ningat kerman banta bagaimana peranan teknologi di tengah-tengah kegeluhan sipakaikan jadi sada alat, bukan menjadi sebuah tujuan di dalam hidup, tetapi hanya menjadi sebuah alat. Rasul Paulus makaikan teknologi menjadi alat bagi dia untuk mengabarkan, mempegegehi kini tekan perpulungan di Tesalonika paksa si. Satu situasi yang terjadi pada waktu itu adalah di mana jemaat Tesalonika juga menghadapi berbagai banyak pencobaan. Tapi sangat menarik sekali ternyata di tengah-tengah pencobaan itu mereka tetap bisa berdiri teguh dalam iman mereka. Bahkan praktik kini tekan itu begitu luar biasa icidah kena di tengah-tengah kegeluhan. Jana endam si pegegai Rasul Paulus iba suratna si pesenaman perpuluhan Tesalonika. Bagaimana mereka tetap setia, megegeh, iba sengalakan kerina kini serang geluna, sekerehan dibatasi kedua kalikan. Makanya piga-piga poin sising Rasul Paulus iba suratna dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalikan. Amin dape situasi sekenduari labo mesuka. Sada poin dikatakan agenda MK uga perpulungan tetap mereken diri na ipakaikan kesasi badia. Alulangan berarti pendayan kesasi badia di tengah-tengah kegeluhan. Setiap manusia sudah diberikan Tuhan penolong yaitu kesasi badia. Sikin nampati kita guna mempelimbarui kegeluhan gelah rehulina tetap wari. Sikin rebahan sa kita ngasuk ngakai apa yang si mahuli ras sila mahuli. Apa yang si harus dilakukan dan apa yang si harus disilahkan di tengah-tengah kegeluhan. Makanya pengarapan Rasul Paulus bagaimana perpulungan Tesalonika tetap banci mereka diri na ipakaikan kesasi badia. Langang bati pendahin kesasi badia ibas dirina. Semakana banci tetap teridah kini teken Banci tetap teridah perubahan si mahuli di tengah-tengah kegeluhan. Banci tetap teridah buah-buah kini teken. Amin dape dalam situasi yang sulit. Makanya kata Rasul Paulus, "Olah ambati." Mengatak mawon, kita tahu mana yang baik, tapi kita tidak melakukan yang baik. Ada kita ikan, lidengah hal-hal si lebih megegeh di tengah-tengah kegeluhan asangkan kesah si badia. Si berdoakan sisi ke Rasul Paulus adalah bagaimana dalam setiap hal yang mereka dengar, di tengah-tengah kegeluhan di tengah-tengah perkembangan paksa si bagaimana di tengah-tengah perbedaan kegeluhan sejadi paksa si bagaimana mereka tetap melalui itu semua dengan tahap pengujian. Apapun yang engkau dengar, kai besi begitu, ujilah lebih. Ketika kamu melalui tahap pengujian itu, peganglah yang baik dan jauhkanlah diri kita dari sesuatu yang jahat. Jadi artinya kai pengujian itu untuk lebih memampukan kita membedakan mana yang baik yang harus kita pegang dan mana yang tidak baik yang harus terjauhkan dari diri kita. Makanya ujilah. Bukankah setiap produk yang hendak dipasarkan harus melalui tahap pengujian supaya benar-benar bisa menguasai pasar? Begitu jugalah pun jemaat Tesalonika diharapkan banci menguji setiap hal yang mereka dengar dan setiap hal yang mereka lakukan supaya bisa mereka memegang sesuatu yang baik dan menjauhkan diri mereka dari yang jahat. Sebabnya mengatakan maun sesuatu yang kelihatannya itu baik belum tentu itu adalah baik. Begini nakuan-kuan mengatakan maun racunnya banci ikemas dalam bentuk yang menarik. Artinya mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu banci saja sidatkan ketika melalui tahap pengujian. Si betulukan si singkat Rasul Paulus emekap karena kemaluman ate. Kemaluman ate idakkan galak
sikin di tengah-tengah kegeluhanna, ngasuk ia, bersihkan tendira sekulana, ibas ngalo-ngalo kerehan dibatasi kedua kali kan. Ngalo-ngalo kerehan dibatasi kedua kali kan tidak hanya menjadi sebuah pengakuan aku dibata pagi untuk si kedua kali kan, tetapi juga harus juga dibarengi dengan sebuah upaya bagaimana kita benar-benar bersikap laku membersihkan kula rastandita kini tekenta tidak hanya daging te si bersih, tetapi kini tekenta harus benar-benar bersih ibas kini lapayon. Maka kasih singkat kerasa Paulus adalah bagaimana mereka selalu bisa memanfaatkan kesasi badia di tengah-tengah kegeluhana tertawari, dan itu dilakukan Rasul Paulus dengan memanfaatkan teknologi ketika laban cia jumpa. Arah endah kami katakan seturut dengan penekanan bahan penjijenta TI ulihna ngatakan bahwa kembalilah kita melihat teknologi itu hanya merupakan alat bukan tujuan. Jadi adikmu tentu nasi alat mari si pakai guna datkan si mahuli. Makanya Rasul katakan dengan iklan-iklan sosial katakan makanya manfaatkanlah itu dengan cerdas dan bijak. Karena ketika itu tidak dimanfaatkan dengan baik, janah banci saja yang baik kita kubas kini lah oleh Bali nih bagi pisau ini. Pisau ini tentu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Dan banyak hal-hal yang terbantu, tersampati ibas ditna pisau khususnya kita Moria si rusur di dapur. Tetapi ketika pisau ini dimanfaatkan dengan tidak baik, apalagi disalahgunakan, tentu ini sangat berbahaya sekali. Terjang saja banci melukai, tetapi juga bisa membunuh seseorang. Begitu jugalah teknologi itu. Maka pengharapan taibasi wari indah dengan teknologi itu semakin bijak kita makin kencang, makana banci pakikan kita jadi alat gunandatkan si mahuli, jangan cidahkan kini tekenta, bagi buah-buah kini tekenta di tengah-tengah kegelenta tetap mari. Selamat memakaikan teknologi menjadi sebuah alat kemuliaan Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap menemani dan menjaga kita di sepanjang kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa badai ini pasti akan berlalu. Tetap sehat, bejojo aman bantah krina. Tuhan sinemani rasim kawali kita di tengah-tengah kegelenta. Sampai jumpa dalam PCC kita minggu siang. Tuhan si masuk-masuk. Bapak yang baik, kami bersyukur atas segala hikmat yang Tuhan berikan, pengetahuan yang Tuhan berikan yang membuahkan banyak kebaikan dalam hidup kami. Tapi terkadang ketika kami tidak bijak dan tidak berhikmat memakaikannya, itu semua pun bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa. Dan sebuah pengharapan kami, kiranya pun kami selalu memproses diri kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang ada di dunia ini kiranya itu mampu kami pakaikan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.